Pada triwulan 1 2026, hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 69% konsumen melakukan pembelian tempat tinggal melalui KPR. Sementara itu, konsumen yang melakukan pembelian secara tunai hanya terdiri dari 10,53% saja. Itu artinya, KPR ini bukanlah produk keuangan yang bisa dibilang tidak populer di tengah masyarakat. Buktinya, banyak orang yang lebih memilih memiliki rumah melalui KPR ketimbang secara tunai. Jadi, apa sebenarnya itu KPR? Di video ini, kita akan membahas berbagai hal yang paling mendasar tentang KPR, dan tentunya dengan penjelasan yang sesederhana mungkin. Kredit pemilikan rumah atau KPR intinya adalah fasilitas pinjaman yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembelian rumah dengan cara mencicil selama jangka waktu tertentu, biasanya antara 5-30 tahun. Sebagai gambaran sederhana, misalkan seseorang ingin membeli rumah seharga 500 juta melalui fasilitas KPR di suatu bank. Apabila bank tersebut menetapkan uang muka sebesar 30%, maka pembeli harus menyediakan dana sebesar 150 juta rupiah sebagai pembayaran awal. Sisa harga rumah, yaitu 350 juta, akan dibiayai oleh bank dan menjadi pokok pinjaman yang harus dikembalikan oleh pembeli melalui cicilan selama jangka waktu yang telah disepakati. Selain mengangsur pokok pinjaman tersebut, pembeli juga harus membayar bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Di samping itu, pada saat pengajuan KPR, pembeli umumnya juga dikenakan berbagai biaya lainnya yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Secara garis besar, proses pengajuan KPR di bank umumnya akan melalui beberapa tahap. Yang pertama, calon pembeli terlebih dahulu mencari rumah yang dapat dibeli melalui sistem KPR di suatu bank. Setelah menemukan rumah yang diinginkan, calon pembeli mengajukan permohonan KPR kepada bank dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank tersebut. Bank akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diajukan. Selain itu, bank juga akan mengecek riwayat kredit calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan OJK untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki catatan kredit yang baik. Selanjutnya, bank menugaskan surveyor atau penilai independen untuk menilai kondisi dan nilai pasar rumah. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi bank dalam menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan. Bank juga akan menganalisis kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran dengan mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran, pekerjaan, riwayat kredit, dan lain sebagainya. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon debitur memenuhi syarat, bank akan menyetujui permohonan KPR dan menyampaikan rincian kredit yang diberikan, seperti jumlah uang muka, jumlah pinjaman, suku bunga, tenor pinjaman, hingga besarnya angsuran. Setelah permohonan KPR disetujui, calon debitur akan melanjutkan proses pengurusan dokumen hukum di hadapan notaris, seperti pengurusan sertifikat rumah, balik nama kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, terdapat biaya notaris yang harus dibayarkan oleh calon debitur. Selanjutnya, calon debitur, pihak bank, dan penjual akan menandatangani perjanjian kredit. Pada tahap ini, seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak mulai berlaku. Setelah akad kredit selesai, bank mencairkan dana pinjaman kepada penjual rumah. Selanjutnya, debitur mulai membayar angsuran kepada bank sesuai jadwal yang telah disepakati. Nasabah yang permohonan KPR-nya telah disetujui oleh bank nantinya berhak untuk menempati dan menggunakan rumah yang dibiayai dengan KPR tersebut, selama memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit. Rumah yang menjadi objek pembiayaan tersebut juga akan sekaligus berfungsi sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank hingga seluruh kewajiban debitur atau penerima kredit berhasil dilunasi. Ada beberapa jenis KPR. Yang pertama, KPR konvensional. Ini merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang disediakan oleh bank non-syariah dengan menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil atas dana yang dipinjamkan bank kepada debitur. Dalam skema ini, bank memberikan sejumlah dana untuk membiayai pembelian rumah.
Kemudian, debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut melalui pembayaran angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit. Ada beberapa jenis suku bunga yang biasanya digunakan untuk produk KPR konvensional. Misalnya, yang pertama, suku bunga tetap. Ini adalah suku bunga pinjaman yang besaran atau persentasenya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kredit. Yang kedua, suku bunga mengambang. Ini adalah suku bunga yang dapat berubah mengikuti suku bunga acuan bank sentral dan kebijakan bank. Jika suku bunga acuan bank sentral naik, maka suku bunga pinjaman dan jumlah cicilan juga bisa naik. Sebaliknya, jika suku bunga acuan bank sentral turun, maka suku bunga pinjaman dan jumlah cicilan juga bisa menurun. Namun, cepat atau lambatnya kenaikan atau penurunan suku bunga pinjaman tersebut biasanya ditentukan oleh kebijakan dari bank pemberi kredit. Yang ketiga, suku bunga cap. Ini adalah suku bunga mengambang yang dilengkapi dengan batas maksimal kenaikan suku bunga. Selama masa berlakunya, bunga pinjaman tetap dapat naik atau turun, tetapi tidak akan melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang keempat, suku bunga berjenjang. Dalam sistem suku bunga ini, tenor kredit dibagi ke dalam beberapa periode waktu dengan suku bunga yang berbeda. Contoh ilustrasinya, misalkan pada tahun ke-1 sampai 3, suku bunga yang berlaku adalah 5%. Kemudian tahun ke-4 sampai 6 menjadi 7%, dan tahun ke-7 sampai 15 menjadi 9%. Yang kelima, suku bunga flat. Ini adalah suku bunga pinjaman yang besarannya tidak berubah dari awal hingga masa pelunasan kredit. Berbeda dengan suku bunga tetap, yang biasanya cuma berlaku untuk beberapa tahun saja dari keseluruhan tenor kredit. Sejumlah bank umumnya juga menggabungkan beberapa jenis suku bunga sekaligus dalam produk KPR mereka. Contohnya, suku bunga gabungan yang terdiri dari suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Jadi, dalam beberapa tahun pertama, peminjam dikenakan suku bunga tetap sehingga cicilan tidak berubah. Setelah masa tersebut berakhir, suku bunga akan berubah menjadi suku bunga mengambang. Tingkat suku bunga pada sistem suku bunga mengambang ini biasanya akan diperbarui setiap 6 bulan. Jenis KPR yang kedua adalah KPR syariah. Ini merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang disediakan oleh bank syariah dengan menggunakan sistem akad sebagai imbal hasil atas dana yang dipinjamkan kepada debitur. Adapun beberapa jenis akad yang biasanya ditawarkan oleh bank syariah untuk produk KPR-nya. Yang pertama, akad jual beli. Ini adalah skema pembiayaan syariah di mana bank akan membeli rumah yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari harga perolehan rumah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah selanjutnya membayar harga jual tersebut kepada bank secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga jumlah angsuran akan tetap sama. Yang kedua, akad sewa beli. Ini adalah skema pembiayaan syariah di mana bank terlebih dahulu membeli rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah. Selama masa pembiayaan, nasabah membayar biaya sewa secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah seluruh kewajiban pembayaran terpenuhi, kepemilikan rumah dialihkan oleh bank kepada nasabah, sehingga rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Yang ketiga, akad kerjasama bertahap. Ini adalah skema pembiayaan syariah di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah sehingga keduanya memiliki porsi kepemilikan sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Sebagai contoh, apabila pada awal pembiayaan bank memiliki porsi kepemilikan sebesar 80% dan nasabah 20%, maka nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank melalui pembayaran angsuran yang disepakati. Seiring berjalannya waktu, porsi kepemilikan bank terus berkurang, misalnya dari 80% menjadi 60%, kemudian 40%, hingga akhirnya 0%. Sedangkan porsi kepemilikan nasabah meningkat hingga mencapai 100%, sehingga rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Jenis KPR yang ketiga adalah KPR subsidi. Melalui KPR subsidi, masyarakat yang termasuk ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh rumah tapak maupun rumah susun dengan berbagai keuntungan yang diberikan pemerintah,
seperti suku bunga yang lebih rendah dan uang muka yang ringan. Masyarakat bisa memperoleh KPR subsidi ini melalui sejumlah program pemerintah, misalnya yang pertama FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ini adalah program pembiayaan rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian PKP dan pelaksanaannya dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini menawarkan berbagai keuntungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menginginkan KPR. Misalnya, suku bunga flat sebesar 5% selama jangka waktu kredit, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan mulai 1% dari harga rumah, hingga pembebasan pajak pertambahan nilai. Selain itu, terdapat juga subsidi bantuan uang muka atau SBUM yang bisa diajukan secara bersamaan saat proses pengajuan KPR dalam program FLPP ini. Untuk wilayah Papua, nominal SBUM yang diberikan oleh pemerintah adalah 10 juta rupiah. Sementara itu, untuk wilayah di luar Papua, nominalnya adalah 4 juta rupiah. Yang kedua ada BP2BT atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Ini adalah program bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan. Bantuan yang diberikan melalui program ini mencakup pembayaran sebagian uang muka untuk KPR. Bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memfasilitasi program ini nantinya akan menilai kemampuan nasabah dalam menabung. Apabila nasabah tersebut dinilai memiliki kualitas tabungan yang bagus, maka peluangnya untuk mendapatkan bantuan pembayaran uang muka KPR melalui program ini akan semakin besar. Bantuan yang diberikan tersebut bisa mencapai puluhan juta rupiah. Berbeda dengan program FLPP yang dibahas sebelumnya, program BP2BT tidak menawarkan suku bunga tetap sebesar 5% selama periode angsuran. Suku bunga yang digunakan mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh bank pelaksana dengan batas maksimal yang disepakati antara pemerintah dan bank pelaksana tersebut. Jenis KPR yang keempat adalah KPR in-house. Ini adalah sistem pembelian rumah secara cicilan yang dilakukan langsung antara pembeli dan developer tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam skema ini, pembeli membayar cicilan langsung kepada developer sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. KPR in-house umumnya memiliki tenor yang lebih pendek, sehingga cicilan per bulannya cenderung lebih besar dibandingkan dengan KPR melalui bank. Namun demikian, karena tidak ada pihak bank yang terlibat untuk ikut mengawasi, pembeli perlu memastikan bahwa developer memiliki reputasi atau rekam jejak yang baik agar terhindar dari risiko seperti keterlambatan pembangunan, spesifikasi rumah yang tidak sesuai, dokumen legalitas yang tidak lengkap, keterlambatan penyerahan sertifikat, dan lain-lain. Maka dari itu, pembeli harus memastikan bahwa ia memiliki perlindungan hukum yang kuat sebelum mengajukan KPR jenis ini. Biaya yang dikeluarkan saat mengajukan KPR tidak hanya sebatas biaya administrasi bank dan uang muka saja. Ada beberapa biaya lainnya yang harus dibayarkan, misalnya yang pertama booking fee, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan di awal sebagai tanda jadi untuk memesan rumah agar rumah tersebut tidak ditawarkan atau dijual kepada calon pembeli lain. Yang kedua, biaya appraisal atau biaya penilaian, yaitu biaya yang dikenakan untuk proses penilaian nilai dan kondisi rumah oleh pihak penilai atau appraiser yang ditunjuk oleh bank. Yang ketiga, biaya provisi, yaitu biaya yang dibebankan oleh bank sebagai imbalan atas persetujuan dan pencairan fasilitas KPR. Yang keempat, biaya administrasi, yaitu biaya yang dikenakan oleh bank untuk mengurus proses administrasi dan pengelolaan pengajuan KPR. Yang kelima, asuransi jiwa, yaitu premi asuransi yang memberikan perlindungan terhadap sisa pinjaman apabila debitur meninggal dunia selama masa kredit. Pada KPR dengan skema joint income atau penggabungan penghasilan suami dan istri, terdapat dua pilihan manfaat asuransi jiwa. Yang pertama, first to die, yaitu sisa pinjaman akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Yang kedua, last survivor, yaitu pelunasan sisa pinjaman baru akan dilakukan setelah kedua pasangan meninggal dunia. Biaya yang keenam adalah asuransi kebakaran, yaitu premi asuransi yang memberikan perlindungan terhadap rumah
yang menjadi jaminan KPR dari risiko kebakaran. Yang ketujuh, biaya notaris, yaitu biaya yang dibayarkan untuk pengurusan dokumen hukum, pembuatan akta, proses balik nama kepemilikan rumah, dan lain sebagainya yang dilakukan bersama notaris. Yang ke-8, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ini adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pembeli atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-9, PPN. Normalnya, pembelian rumah baru dikenakan PPN sebesar 11%. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga maksimal 5 miliar rupiah, sehingga pembeli tidak perlu membayar PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif tersebut mulai berlaku dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. Karena adanya biaya-biaya tersebut, penting bagi calon nasabah KPR untuk berkonsultasi dengan bank ataupun melakukan riset secara mandiri terlebih dahulu agar bisa memperkirakan total biaya yang harus dikeluarkan saat proses pengajuan KPR, sehingga dana untuk keperluan tersebut dapat disiapkan jauh-jauh hari. Demikianlah pembahasan mengenai KPR pada video ini. Sebelum melakukan pembelian rumah melalui pinjaman jenis ini, penting untuk mempertimbangkan kondisi finansial serta beban keuangan yang akan timbul secara bijak dan hati-hati. Selain itu, melakukan riset secara mandiri dengan membandingkan produk-produk KPR di bank yang berbeda beserta skemanya atau berkonsultasi dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman dan bisa dipercaya sangatlah penting agar keputusan keuangan yang kita ambil tidak merugikan kita sendiri di masa yang akan datang. Apabila kalian ingin menambahkan atau mengoreksi sesuatu pada video ini, silakan tulis di kolom komentar.